Video ini akan membahas tentang arti sejarah sebagai ilmu. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan saya sampaikan. Sejarah sebagai ilmu. Ada 5 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama adalah bersifat empiris, mempunyai objek, kemudian mempunyai teori, kemudian mempunyai generalisasi, dan mempunyai metode. Itulah 5 ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nanti akan kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah bersifat empiris. Apa maksudnya? Empiris artinya adalah berdasarkan pengalaman. Sejarah bersifat empiris karena peristiwa sejarah tersebut itu bergantung pada pengalaman dan pengamatan manusia. Nah, kemudian seluruh pengalaman dan pengamatan tersebut itu direkam dan didokumentasikan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu salah satu ciri sejarah sebagai ilmu, yaitu bersifat empiris. Sekali lagi bahwa empiris itu adalah berdasarkan pengalaman dan pengamatan manusia. Nah, kemudian direkam dan didokumentasikan itu baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Baik, kita lanjutkan. Ciri yang kedua itu adalah mempunyai objek. Harus kita ketahui bahwa sejarah itu dipengaruhi oleh 3 unsur penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Sejarah sebagai ilmu memiliki objek yang dipelajari. Objek tersebut adalah manusia dan masyarakat. Jadi, memiliki objek itu adalah salah satu ciri sejarah sebagai ilmu, dan objek sejarah itu adalah manusia dan masyarakat. Lanjutkan yang ketiga, yaitu mempunyai teori. Teori dapat diartikan sebagai pendapat dari para ahli. Sejarah memiliki teori yang menjadi dasar bagi kaidah-kaidah penelitian sejarah. Teori sejarah muncul setelah sejarawan itu melakukan serangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan. Jadi teori ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Nah, itulah maksud dari sejarah sebagai ilmu yang mempunyai atau memiliki teori. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu mempunyai generalisasi. Generalisasi dapat diartikan sebagai kesimpulan umum. Generalisasi dalam sejarah itu diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi. Jadi ini masih berkaitan dengan ciri yang ketiga, yaitu mempunyai teori. Kemudian dilanjutkan dengan menarik sebuah kesimpulan umum atau generalisasi. Generalisasi ini diperoleh setelah adanya penelitian dan rekonstruksi. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mempunyai metode. Metode sejarah itu memiliki 5 tahapan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Metode sejarah mengharuskan peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian sesuai dengan cara kerja penelitian sejarah. Jadi metode sejarah itu ada 5, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Dan kelima
penelitian tersebut dan tahapan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Itu saja pembahasan tentang ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.